Kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, dan juga insyaallah para jemaah sekalian, kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin hadis atau ilmu atau pandangan ulama tentang keutamaan kita membaca maulid. Dulu maulid pada janji Syaraful Anam Jiba termasuk Sinti Duror ini panjang. Tapi Umar di Indonesia lalu membuat maulid Diyaul Lami yang sering kita baca di majelis Rasulullah. Itu udah singkat banget, masih juga disingkat ya. Kalau dibaca di beberapa majelis. Jadi sebenarnya yang kita baca ini ya hanya sekilas aja gitu. Nggak mungkin dalam satu kitab, dalam satu malam kita membaca sejarah Nabi dari awal sampai lahir. Apa hukumnya meringkas atau apa ini? Membaca kitab Sindirul Lapak. Alhamdulillah tajalal pahina mahal qiyam lidarurah, karena untuk darurat. Memang bagusnya kita baca semuanya. Bahkan di bulan Maulid ini yang disunahkan ini malaha fil ufuqi nura kaukab, bukan asyrafi badrin bil kauni asyraf. Itu sunahnya. Jadi dua nih, panjang banget. Dan juga yang paling bagus setelah mahal qiyam bukan langsung wala berita sofa, tapi wahina baroza. Itu intinya itu. Semua kisah terkandung di situ. Mau ngerti ini bahasa Arab maulid, dengerin aja dulu. Insyaallah kita mendapat keberkahannya. Dan kalau ditanya apa hukum kita merayakan maulid? Sunnah, boleh, wajib. Dalam syariat selama belum ada dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang pasti dari Quran, dari sunnah, dari ijma ulama, maka hukumnya itu mubah. Salat jelas wajib, aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," jelas. Tapi kalau maulid enggak ada. Wahai orang beriman, adakanlah maulid, enggak ada. Tahlilan ada enggak ada. Mubah, yang ngerjain silahkan, yang ninggalin silahkan. Yang ngerjain tidak memandang, yang tidak ngerjain buruk. Yang tidak ngerjain tidak memandang, yang ngerjain buruk juga. Ini di kita kan yang hadir maulid bagus, yang nggak hadir dikatain kagak cinta Nabi. Yang memperingati maulid bagus, yang nggak memperingati dikira Wahabi lah, Salafi lah, bid'ah segala macam. Yang nggak maulid pun mengira yang maulid bid'ah, itu syirik, makanan yang dimakan lebih dari segala macam dosanya. Makanya jauhilah kita dari azon, prasangka buruk. Kenapa ulama kita menganjurkan memperingati maulid? Kenapa disuruh kita memperingati maulid? Karena ini mubah yang mustahsan, mubah yang dianggap baik dalam fikih. Kita bicara hukum fikih, ada namanya istihsan, adat yang dianggap baik. Karena dalam agama jangan tanya ini dilakuin Nabi apa enggak, tapi tanya ini dilarang enggak sama agama. Ya, tahlilan, emang enggak ada dalilnya. Yang kaya silakan sedekah dengan cara tahlilan, yang enggak kasihan, misalnya rumah kontrak, kerjaan secukupnya, seadanya, gaji kecil. Orang tuanya meninggal, nggak ada tahlilan, minjem sana, minjem sini, ngutang, justru makruh, dibenci. Jadi secukupnya aja, yang ngerjain silakan, yang tidak ngerjain silakan. Nah, maulid ini menjadi mustahsan, dianggap baik. Kenapa? Di dalamnya ada Al-Quran. Ada gak Al-Quran dalam maulid? Ada. Inna fatahna laka fatham mubina. Di dalamnya nazil ada. Alhamdulillah qawi sultan. Semuanya ada di dalam membaca maulid. Jadi maulid ini sesuatu yang dianggap baik, dianjurkan.
Dalam maulid kita bisa sedekah, bisa ngaji, bisa apalagi bersolawat. Makanya hukum maulid adalah mubah mustahsan. Kita jangan menganggap yang tidak maulid buruk, yang tidak maulid jangan menganggap yang memperingati maulid buruk juga. Nah, ini masalah hati. Ini ada kisah dari Abu Lahab yang kita kenal dalam surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Nama aslinya Abdul Uzza, dijuluki Abu Lahab. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena ketika muda gantengnya luar biasa, menyala-nyala Abu Lahab. Di kita kalau diganteng Abu Lahab ya. Abu Lahab. Julukannya itu. Beliau ini pamannya Nabi, iparnya Siti Aminah, ibunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, ya nggak apa-apa ya panggil Abu Lahab beliau ya. Abu Lahab itu pokoknya dilaknat sama Allah, bahkan dalam surat Al-Quran. Pokoknya malam hari ini kita muliakan beliau. Beliau Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Zaman sekarang nggak ada budak, jadi pembantu di rumah kita jadi dianggap budak, haram. Budak udah nggak ada kecuali zaman Nabi dan zaman Rasul. Suwaibatul Aslamiyah ini ya yang nyusui Nabi setelah Nabi lahirkan. Disuruh bolak-balik ngecek. Ini yang lahir dari Siti Aminah cowok apa perempuan? Cowok laki apa perempuan? Nah, kenapa disuruh ngecek? Karena Abdullah, adiknya Abu Lahab ini, bapaknya Nabi meninggal. Ketika Nabi berumur berapa bulan dalam kandungan? 2/4. Wala matamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdul, ketika 2 bulan di dalam kandungan. Sedih ketika meninggal adiknya Abdullah. Nah, kalau ini yang lahir cowok punya harapan dalam keluarga. Kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Karena sahabat Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Urwah menyampaikan apa? Ini anak laki-laki. Gembira Abu Lahab. Bayangin, Abu Lahab gembira. Orang Islam bukan. Bahkan dilaknat dalam surat. Gembira dengan kelahiran Nabi, bayangin. Ketika gembira, Suwaibatul Aslamiyah budaknya dimerdekakan secara gratis. Waktu itu ongkos merdekakan budak sekitar 1 atau 2 onta. 1 onta berapa harganya? Anggap aja 50 juta. Kalau misalnya 2 ekor unta 100 juta. Abu Lahab sedekah di hari kelahiran Nabi 100 juta dengan cara memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Rela tuh pagi itu bikin kopi sendiri 12 juta. Kenapa? Budaknya udah bebas. Lalu ini yang menarik. Dengan gembiranya Abu Lahab lalu merdekakan budaknya Suwaibatul Aslamiyah. Busyira bisyari haibah. Jadi keluarganya ini melihat dalam mimpi. Siapa? Si Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, bagaimana kondisi kamu di alam kubur? Ya panas lah gitu kan. Jadi siksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siksa kubur ada dan nyata. Illa kecuali ini sukitu fi hadi, pada hari Senin azabku diringankan. Sukitu ini dikasih air. Kenapa? Bi'ata qoti Suwaibah, dengan memerdekakan aku budakku yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Kalau seorang kafir dia gembira dengan kelahiran Nabi, lalu dalam kuburnya setiap hari Senin dia diringankan, bagaimana kita yang umatnya, yang pengikutnya, yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW lebih kita harus senang dan lebih cinta. Makanya nggak ada alasan untuk kita tidak memperingati Maulid, mencintai Nabi dan bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini riwayat banyak ditentang oleh orang yang nggak Maulid. Ditentang juga, dirot juga sama Abu Yas Said Muhammad Al-Maliki, gurunya Habib Hamid yang ada di Mekah almarhum.
Wahadi riwayat ini emang mursal. Mursal ini tabi'in yang riwayatkan loncat, bukan sahabat. Illa anaha maqbulah, kata Said Muhammad Al-Maliki, gurunya Habib Hamid Al-Marhum. Ini riwayat diterima. Kenapa? Karena di dalamnya ada Imam Bukhari yang menukil, memindahkan, dan juga dipercaya oleh ulama dan ahli hadis yang menghafal hadis ini. Kenapa? Ini urusan manaqib, biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan urusan hukum halal atau haram. Makanya banyak amalan kita dari hadis dhaif. Boleh juga kita mengamalkan hadis dhaif? Boleh, untuk fadhil amal, kecuali urusan halal dan haram, urusan tauhid nggak boleh. Misalnya ada hadis di situ boleh meninggalkan salat, jelas-jelas ditolak. Kenapa? Ini urusan syariat, urusan perintah. Tapi kalau urusan siapa yang zikir sekian pahalanya 1000 sekian, itu boleh kita amalkan. Kenapa? Untuk menyemangati kita beramal. Beliau ini gurunya Habib Hamid, Said Muhammad Al-Maliki, membenarkan hadis ini, mensahihkan hadis ini dengan apa? Hujah beliau. Beliau ini gurunya Habib Hamid, ngambil doktoral umur 15 tahun, Al-Musnid. Bukan lagi hafal hadis, Al-Musnid yang apa? Yang hafal sanad hadis. An Nabi Hurairah an sampai berapa? Kan kalau kita kan hafal hadis, qala Rasulullah sekian. Kalau beliau hadis, beliau mengatakan seperti itu. Ini hadis diterima dan bahkan sahih. Kenapa? Di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan. Nah, ini Abu Lahab, dia enggak Islam tapi senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana kita yang Islam, yang beriman, yang bertauhid? Makanya beliau mengatakan, Said Muhammad bin Al-Maliki, idza kana hadza kafirun, apabila ada ini kafir si Abu Lahab, ja'a damuhu, datang celaannya, bitabat syadahu, dengan tabat syadahu, celaka kedua tangan Abi Lahab. Ada orang kejepit minta doa, bacain tabat syada Abi Lahab buat fil jahimi mukhallada, di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Siapa? Si Abu Lahab. Ata annahu fil yaumil isnaini daiman, datang pada Abu Lahab pada setiap hari Senin selalu, yukhaffaf anhu bisururi bi Ahmad, meringankan azabnya karena gembira dengan kelahiran Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famazannu, maka bagaimana prasangka, bil abdil ladzi, dengan seorang hamba, tula umrihi, yang sepanjang umurnya, bi Ahmad masrurun mata muhada, dengan Nabi Muhammad bergembira dan meninggal dalam keadaan tauhid. Ini luar biasa. Peringatan Maulid kita gembira dengan Nabi aja dapat pahala. Abu Lahab aja dikasih keringanan dengan gembiranya kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita? Bahkan kita bukan cuma gembira, mengeluarkan semuanya tenaga. Ngaji ini kan kalau bukan orang yang rajin maka gak datang. Nabi Muhammad gak ada pengajian. Jadi niat ngajinya salah, bukan niat nyari ilmu. Karena ada benar boleh, tapi kurang bagus. Al-masbul la yusbal, orang sibuk tidak bisa disibukkan. Kata Habib Hamid. Malam Senin saya sama bapak nggak ada misalnya. Izin mau keluar, ada acara jadwal ngaji misalnya. Beliau al-masbul la yusbal, orang sibuk tidak bisa disibukkan. Ya kita dibolehkan, nggak bisa, nggak boleh, kudu di sini, nggak bisa. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dunia ini diisi dengan kesenangan. Kita main HP senang, main game online, nonton TV. Akhirat diisi dengan tidak enak, bil makari. Ngaji dari jam berapa kita? Pantat pegel, besok kerja capek. Tapi ya beginilah, di dunia kita dituntut untuk capek. Nanti di akhirat kita senang-senang. Makanya ini sedikit satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sedikit yang saya sampaikan. Jangan kapok kita hadir Maulid. Kalau bisa rumah kita ini kan bagus pengajian. Sebenarnya kenapa nih kadang orang kagak mau narik?
takut di situ disuruh nyediain makanan nasi, padahal itu apel udah disiapin. Bukan dari masjid, ada orang nyumbang. Memang orangnya nggak ada ngaji, tapi amplopnya nyampe tuh. Sebenarnya ngaji gini aja udah cukup nih. Kabehan, ini yang lebih berat. Sebenarnya ngaji gini aja. Di Yaman ngaji kagak bakal ada ginian. Mau berjam-jam kagak ada ginian, kagak ada peduli, kagak ada apa. Mereka luar biasa semangat ngaji, ikhlas gitu. Sholawatnya bareng semuanya bareng. Kagak ada hadroh di Yaman. Ada hadroh yang populer dan gak jelas itu yang nggak kayak di kita. Tapi murid ngucap sholawat, semuanya baca sholawat, enak. Coba lihat di habibumar.com setiap malam Jumat dia live streaming di Instagram ada, Twitter, Facebook ada. Kayak begitu malah di Yaman. Kagak ada hadroh, kagak ada makanan, tapi semua orang khusyuk ngikutin maulid. Itu nikmat yang luar biasa. Allah bisa. Bagus dia tentang bagaimana cara kita cinta kepada Nabi. Abu Lahab begitu hebat, bencinya begitu hebat kepada Nabi, tapi masih dibalas sama Allah dengan kebaikannya, pernah gembira kelahiran Nabi kita Muhammad. Nah saudara, saya jelaskan pengajian ini udah lama pengajian di masjid. Kadang-kadang orangnya dikit, saya agak ada. Saya pengajian itu 2 maghrib bisa ada 2. Kesian maghrib saya. Kalau saya nggak ada terus, karena sudah ada terus. Akhirnya pengajian saya pindah. Ya, kalau saya udah tawakuf sama yang punya musola, saya nggak enak ninggalin Habib. Habib ada di tempat saya, kok saya pergi. Itu pengajian udah 16 tahun. Siapa yang di satu musola, tapi dia nerima, dipindah, gitu ya. Guru kita nih Habib Hamid, kena cinta sama kita, nggak ada saya ngaji terus, ada 10 ngaji aja. Coba bayangin, ada nggak guru begitu? Levelnya dan level tinggi dia, bukan level kayak ulama, kayak ustaz-ustaz kita bukan, tapi masih cinta sama kita. Yang minta beliau gitu. Kayak saya malam Senin kosong yang minta tempat kantor Ar-Roja, apa Sarif, apa masalahnya. Saya pikir masalahnya bukan punya saya. Ar-Roja, nggak ada orang Ar-Roja. Sekelilingnya kontrakan, ada. Sarif dah, Sarif. Tapi saya ini 2 malam sore itu ngaji, belum bisa. Ya nggak apa-apa, anak kosongnya. Memang dia cinta aja, ya. Luar biasa, betul-betul. Saya baru dapatkan guru yang begitu hebat, begitu cinta sama ngajar. Tanpa kadang-kadang lagi ada duit dikasih, enggak dikasih Pak. Pernah nggak sampelnya, tapi dia dapat terus. Ini malam sore ini ada seorang dermawan. Dia memang nggak sempat ngaji. Saya nggak ngaji ya, tapi saya kasih dah buat Abdul Habib, dikasih per 200. Ya. Orangnya nggak ngaji, tapi selama ini ngaji masih jalan, saya siapin 200. Ya. Tapi jangan ngomongin saya, bilang aja dari masjid. Padahal ya orang Anas buka, saya buka dah. Dia saya tahu dari seseorang gitu ya. Tapi bilangnya dari masjid, jangan kasih tahu dari saya. Bukan rahasia. Nah jadi sekalian, ini kan dia beri sedekah, orangnya nggak ngaji, dia sibuk dia. Nah kita ini kan masih punya waktu kita ya. Tadi udah saya sampaikan tadi di awal. Kata Nabi, siapa yang membaca sholawat kepadaku, nanti akan sholawat itu akan jadi cahaya ketika kita berbuat siratal mustaqim. Ya. Tajam seperti pedang di belah 7. Kecil tajam seperti pedang berlapis biasa. Kecil seperti ratu di belah 7. Naik 15 tahun, turun 500, belok terus begitu. Berapa juta tahun kita di situ. Capek benar kepada masa. Bagi orang yang punya amal. Tapi setelah ada hadis nih, ya ada hadis. Makanya nih
kita di sini ada, ini juga sedekah orang ini. Dengar kita malam maulid di masjid, ya iya, udah saya beliin pisang, dibeliin, udah saya beliin martabak, dibeliin saudara-saudara. Ini orang cinta, orangnya nggak ada, tapi dia kirim, saya nggak datang ya. Ya nggak apa-apa, yang penting makanannya datang. Makanya dia gitu ya, coba hebat kan? Masih ada orang yang cinta. Ada hadis juga kayak begini. Ini tentang nanti siapa yang paling kuat ketika menugas Siratal Mustaqim. Dalam satu hadis Nabi mengatakan begini, lama khalaqas samawati wal ardh, itu mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah ciptakan bumi. Taharrakat, bumi bergoyang. Goyang terus. Malaikat bingung, ini bumi goyang terus. Lalu Allah menciptakan gunung, ditajepin ke gunung di pinggir bumi ya. Ini bumi kan bumbunya asalnya air. Itu bumi itu gumpulan air jadi tanah. Begitu ciptakan gunung, ya kan pagar bumi gunung ya. Iya. Kan kencang tuh bumi itu, nggak goyang tuh, ya, nggak kita digoyang kayak perahu di atas air di bawah angin gitu, goyang, mereka ngeri, diem itu bumi itu, tajam, maka kagum tuh malaikat, kagum dengan ada gunung, diem tuh bumi, ya, maka disebut kalau bumi itu pakunya, pokoknya bumi. Lalu kata malaikat ya Rabb, apakah masih ada yang kuat daripada gunung? Ada. Apa itu? Api. Api bisa kuat. Iya, api itu coba deh. Api kalau udah ngamuk, habis. Kemarin berapa yang habis rumah? Dia kata, api ngamuk. Ya. Ada lagi yang lebih kuat dari api, ada apa? Angin. Angin kuat nggak? Kuat ya. Coba itu angin kalau mengangkat berapa puluh ton itu bisa punya. Itu jalan layang kalau Jakarta sama siapa tuh? Cuma angin kan? Angin. Ada lagi yang kuat dari angin. Kata malaikat ada. Tadi apa? Angin, api, angin. Ada apa? Air. Air yang kuat. Sekarang di YouTube ada besi yang keras banyak bisa dipotong air, saking kenceng air bisa dipotong. Tenaga listrik dari mana? Air kan? Air. Ada lagi yang bukan dari air, ada siapa? Anak Adam yang suka sedekah. Nanti dia yang paling kuat ketika dia menyebar Siratal Mustaqim. Nah, ya, sedekah. Sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali yang ngasih sama yang menerima. Nanti dia kiamat saudara di padang mahsyar, dia yang paling kuat untuk menyebar Siratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu. Bayangin coba, Siratal Mustaqim bawahnya ke neraka. Kecil, ya. Malaikat pada jahat, pada ngegaitin. Ya, paling amal dikit kan berubah di situ. Ya, jebur. Tapi dengan sedekah ini bisa seperti kilat kita. Itu kata hadis Nabi, saya ambil dari kitab Al-Fiqh. Ya. Dan jadi saya sekarang dengan maulid kita bisa sedekah, gitu ya. Sedikit-sedikit kita sedekah. Kan barang siapa yang memberikan makanan kepada orang, makanan yang banyak, nanti dia bilang kiamat tidak akan merasa lapar. Siapa yang memberikan air kepada orang sehingga orang itu bisa minum, nanti dia berkiamat tidak akan haus. Hidup berjuta-juta tahun di pada masa ribuan tahun kita hidup. Kita hidup, yang namanya orang hidup pasti lapar, pasti haus. Tapi kalau kita sedekah, nggak akan dapat lapar, nggak akan dapat haus, dan nanti kita menjadi orang terkuat ketika menjaga Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, gitu ya. Ngaji sedikit udah cakep ini. Ada dua, ada apa? Tadi dari Ustaz Anas ada, dari saya ada.
kan kita tambah semangat ya, ya. Jadi minggu depan masih ada lagi, masih ada yang mau yang menarik, silakan ya. Atau kita yang sudah narik ini kan sekitar 20 lebih ya, atau kita bikin arisan supaya bisa gilir itu ya. Ini